zakat dan pajak dalam Islam. Sebelumnya ada yang udah tahu apa itu pajak dan zakat? Belum. Tahu. Di sini itu zakat. Secara istilah zakat berasal dari bahasa Arab yang berarti ada bertambah, suci, tumbuh dan barokah. Sedangkan secara syara zakat itu bermakna bagian tertentu dari harta yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuk diberikan kepada mustahiqin atau orang-orang yang berhak menerima zakat. Contohnya Kak, Contohnya kayak janda. Miskin apa? Bisa kayak janda, bisa kayak yang belum. Yatim piatu gitu. Iya. Atau yang lansia yang hidupnya sendiri. Itu Miskin apa? zakat adalah suatu sistem baru yang unik dalam sejarah kemanusiaan. Suatu sistem yang belum pernah ada pada agama-agama samawi dan juga dalam peraturan masuk manusia. Zakat mencakup sistem keuangan, ekonomi, sosial, politik, moral, dan agama sekaligus. Lalu pengertian lainnya, zakat adalah sistem keuangan dan ekonomi karena ia merupakan pajak harta yang ditentukan. Sebagai sistem sosial karena berusaha mendapat masyarakat dari berbagai kelemahan. Sistem politik sebagai sistem politik karena pada asalnya negara lah yang mengelola pemungutan pembagiannya. Lalu sebagai sistem moral karena ia bertujuan membersihkan jiwa dan pikiran orang kaya sekaligus jiwa hasut dan rezeki orang yang tidak punya. Lalu pada akhirnya sebagai sistem keagamaan yang menunaikan adalah salah satu tongkat keimanan dan ibadah tertinggi dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu di sini ada pajak. Di dalam Al-Quran memang tidak ditemukan kata pajak, memang nggak ada ya. Karena pajak memang bukan berasal dari bahasa Arab, melainkan berasal dari bahasa Jawa, yaitu ajak. Ajak artinya pungutan tertentu pada waktu tertentu. Di dalam surat Al-Tawbah ayat 29, yaitu kata jizyah. Ada yang tahu jizyah? Pajak. kotak. Yang diterjemahkan dengan pajak. Kalau demikian, tidak semua kitab Al-Quran menerjemahkan kata jizyah menjadi pajak, melainkan tetap jizyah saja. Gitu. Lalu selanjutnya, dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama ad-daribah atau bisa juga dikenal dengan al-maks, yang artinya apa tuh? Pemungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak. Pemungutan. Ya, bisa dilihat di Lisanul Arab 9 nomor 217 sampai 219 dan 12 110 dan Sahih Muslim dengan syaratnya oleh Imam Nawawi 11 nomor 202. Menurut Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Juwaini, pajak ialah apa yang diwajibkan oleh penguasa pemerintahan muslim kepada orang-orang kaya dengan menarik dari mereka apa yang dipandang dapat mencukupi, misalnya kebutuhan negara, masyarakat umum, dan pen. Ketika tidak ada kas di dalam Baitul Mal, lihat Sifarul Gali halaman 234 dan Qiyas Al-Umam bin Iltiyats As-Sulmi halaman 275. Di sana bisa melihat istilah-istilah lain yang mirip dengan pajak atau ad-daribah. Di antaranya adalah al-jizyah, seperti yang harus dibayarkan ahli kitab kepada pemerintah Islam. Lalu ada al-haraj, pajak bumi yang dimiliki oleh negara Islam. Terakhir ada al-usyur, biaya cukai bagi para pedagang non-muslim yang masuk ke negara Islam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dapat. Terima kasih. Ya, untuk para ulama ini dari zaman sahabat tabiin hingga sekarang berbeda pendapat di dalam menyikapi kebijakan pajak. Pendapat pertama menyatakan bahwa pajak tidak boleh sama sekali dibebankan pada kaum muslimin karena kaum muslimin sudah dibebani kewajiban zakat. Di antaranya dalil-dalil syar'i yang melandasi pendapat ini adalah sebagaimana berikut firman Allah Subhanahu wa taala.
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan cara yang batil. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hambanya saling memakan harta sesama dengan jalan yang tidak dibenarkan. Dan pajak adalah salah satu jalan yang batil untuk memakan harta semuanya. Nah, pendapat kedua menyatakan bahwa pajak boleh diambil dari kaum muslimin jika memang negara yang sangat membutuhkan dana. Dan untuk menerapkan kebijaksanaan ini pun harus terpenuhi dalam beberapa syarat. Di antaranya para ulama yang membolehkan pemerintah Islam mengambil pajak dari kaum muslimin adalah Imam Al-Juwaini di dalam kitab Isyad Al-Umam halaman 267, Imam Al-Ghazali di dalam Al-Mustafa bab 1 halaman 426, Imam Syatibi di dalam Al-Itisqom ayat 2 halaman 358, Ibnu Abidin dalam Hasisya Ibnu Abidin ayat 2 halaman 336 sampai 337. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini akan saya lanjutkan yaitu mengenai hikmah dari zakat. Dari sisi yang memberi, yang pertama, zakat mencucikan. yang pertama, zakat mensucikan jiwa dari sifat kikir. Yang kedua, zakat mendidik berinfak dan memberi. 3. Zakat merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah. Dan yang keempat, zakat mengobati hati dari cinta dunia. Dari sisi yang menerima, zakat akan membebaskan si penerima dari kebutuhan sehingga dapat merasa hidup tenang dan dapat meningkatkan khusyuk ibadat kepada Tuhannya. Zakat menghilangkan sifat dengki dan benci. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Jadi di sini tuh ada sebab munculnya pajak dalam Islam. Nah di sini tuh kita naruh 4, ya kan? Yang pertama itu ada karena ganimah dan faiki berkurang. Kedua, terbatasnya tujuan penggunaan zakat. Yang ketiga, jalan pintas untuk pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir itu adalah Imam Khalifah berwajib memenuhi kebutuhan rakyat. Dan di sini dari segi hakikat. Di sini ada 5. Yang pertama itu zakat dan pajak bersifat wajib dan mengikat atas harta. Yang harta penduduk suatu negara apabila melalaikannya terkena sanksi. Yang kedua, zakat dan pajak harus disetorkan pada lembaga resmi agar tercapainya efisien penarikan keduanya dan alokasi penyalurannya. Yang ketiga itu ada dalam pemerintahan Islam, zakat dan pajak dikelola oleh negara. Dan keempat, tidak ada ketentuan memperoleh imbalan materi tertentu dari dunia. Dan yang terakhir, ada dari sisi tujuan, ada kesamaan antara keduanya, yaitu untuk menyelesaikan problem ekonomi dan mengentaskan kemiskinan yang terdapat di masyarakat. Jadi sekian materinya dari kelompok saya. Ada yang bisa nyimpulin lagi nggak materinya dari kelompok saya itu yang berani lagi? Tapi gini ya, tambahan sih kalau dari saya. Kalau dari saya, kenapa sih zakat itu wajib banget? Kalau dari kalian gimana? Oke, itu poin. Betul. Salah satu rukun Islam. Betul banget, itu betul banget. Karena zakat itu juga adalah salah satu pahala tertinggi ya. Salah satu pahala tertinggi buat kita. Tadi udah dikasih tahu dari segi yang menerima, dari segi yang memberi itu kenapa wajib juga. Karena untuk kita juga kok, ya kan? Buat kita bebas dari sifat kikir, kita bebas dari rasa serakah, iri, dengki, apapun itu, seperti itu. Jadi jangan lupa, kaya itu bukan tentang seberapa banyak yang kita punya, ya.
tetapi tentang seberapa banyak yang kita berikan kan, seperti itu. Karena gini, menolong orang juga nggak harus tentang materi kok, bener gak? Karena menurut saya menolong orang itu ada 3. Ada yang tahu? Menurut saya ini bukan menurut mana-mana. Karena menurut saya menolong orang itu ada 3. Kalau kita nggak bisa bantu tenaga, kita bantu pikiran. Kalau kita nggak bisa bantu pikiran, kita baru bantu uang. Kalau menurut saya itu. Karena gitu, kan biasanya gitu, teman kalian kan maksudnya ada yang mau bercerita kan, ya kan, butuh tempat cerita, cukup didengarkan saja juga orang juga senang kan, ya kan. Di saat kalian yang lagi down-downnya butuh tempat cerita, ya kan? Kalau nggak bisa bantu tenaga, kita minimal bantu pikiran. Tapi gitu, dengan cara kayak gitu aja, kan, menolong orang tua di jalan lagi kesusahan, kalian tolong, itu juga termasuk salah satu membantu. Itu tuh namanya sifat rendah hati, ya nggak sih? Ya, di situ tuh jiwa sosial kalian bakal kebangun. Nah, ini nih, jiwa sosial itu yang paling penting buat nanti kalian ke depannya. Gitu. Mau kalian gimana ya? Kalau misalnya, mungkin saya dulu ngerasain kayak ada beberapa teman saya yang introvert mungkin ya, bukan menyalahkan introvert atau ekstrovert, bukan. Saya nggak memandang itunya. Tapi untuk bersosialisasi itu juga perlu. Karena nanti kalian kan butuh yang namanya karir, ya kan? Butuh yang namanya karir. Nah itu apa? Rendah hati. Nah itu dipupuknya dengan apa? Dari hal kecil seperti zakat. Nah seperti itu. Yang tadi tuh rasa rendah hatinya mulai muncul, gak ada keirian, gak ada kedengkian, gak ada pikiran. Dari itu. Karena nanti kan kalian butuh relasi. Tahu kan relasi? Nah iya, kalian butuh relasi, kalian butuh teman, ya kan? Buat menunjang karir kalian. Kan emang sekarang banyak ya teman fake, enggak sih? Ya. Muka 2. Kenapa nih? Dilihat nih. Udah, paling kayak gitu ya. Kak, berarti pajak tuh di dalam Islam itu ada. Ada. Tadi pas ada poin berapa? Coba koreksi dulu ya dari aku. Ada poin berapa tuh katanya kalau dipajak itu gak dimulai nama Islam. Enggak, kaum muslim tidak Oh, diperkenakan membayar pajak. Iya. Soal katanya Kak, kalau misalnya tadi apa ya? Tadi udah zakat tapi nggak usah pajak. Itu Nggak ada sedikit diberatkan. gak diberatkan itu benar berat ya gitu. Coba bisa. Coba yang gitu. Pokoknya tuh zakat tuh di Islam tuh emang dari agama gitu. Dibolehkan. Oh, zakat dibolehkan. Zakat atau pajak? Pajak. Pajak dibolehkan oleh agama Islam. Yang mana tuh? Poin mana? Coba cek dulu. Ini yang pertama. Yang pas kakak apa tuh yang kakak Tambunan Tambunan pas kakak Tambunan bilang Pas Renal. itu kan Jim Lagi kan? aku juga baca ada Itu tuh. Ini yang pendapat pertama. Yang tidak boleh sama sekali dibagikan kepada kaum muslimin. itu maksudnya gimana pas saya konsep orang muda Sebentar ya. Sebentar dulu. zakat kan emang dari Islam Pajak tidak boleh. Bukan boleh boleh. Boleh. Tidak boleh sama sekali. Tidak boleh. Anak kan Karena sendiri. Islam udah dibebani kewajiban zakatnya. Tapi kenapa zaman sekarang tuh masih ada aja tuh Kak pajak-pajak, padahal kan yang Islam kan udah ada zakat kan, itu zakatnya kayak yang pas yang saya tahu ya, mohon koreksi ya teman Islam ya. Kakaknya nonis. Iya, Oh nonis, maaf ya. kakak Oke. tahu. Ya nggak apa-apa. Kan kalau zakat itu kan buat biasanya tuh sebelum lebaran ya, tuh Ya. sebelum sholat itu ya pokoknya itu kan selalu memberi zakatnya. Itu kan zakat Islam memang dari agama kan, dari agama. Sedangkan kalau yang pas di situ tuh poin yang itu pajak berarti pajak dari Islam ini berarti membebankan hak kewajibannya Kak. Ini kan di sini menyatakan bahwa pajak, saya bantu jawab ya. Ya kan di situ menyatakan bahwa pajak tidak boleh sama sekali dibebankan kepada kaum muslimin. Tapi kenapa di sini masih tetap bayar pajak gitu kan? Itu pertanyaan Gitu saya. kan. Oke. Tapi kalau menurut saya ya,
balik lagi ke poin yang tadi saya presentasiin, saya bantu jawab teman-teman saya ya. Balik lagi ke poin yang saya presentasiin, karena tadi kan di situ menyatakan Islam itu fleksibel. Jadi kalau misalnya kita masih mandang mayoritas minoritas, ya mungkin kayak di negara mayoritas Islam, maaf banget ya, maksudnya mayoritas Islam. Tapi kalau misalnya ternyata semua Islam gak boleh bayar pajak, cuma yang nonis doang boleh bayar pajak, nggak adil dong. Iya, nggak adil. Nah, maka itu harus adil juga, dan mau nggak mau, walaupun Islam sudah di situ udah ada ketentuan nih menyatakan bahwa pajak tidak boleh sama sekali dibebankan kepada kaum muslimin. Poin itu dibebankan. Tapi kalau misalnya musliminnya sendiri tidak merasa terbebani, tidak masalah, bener gak? Nah, itu. Tergantung kitanya sendiri. Ya, balik Tergantung lagi. kitanya. Nah, ini namanya toleransi ya, seperti itu. Saya bantu jawab. Mungkin kalau dari kakaknya ada yang menambahkan atau tidak? Soalnya kan pajak itu kan untuk kebutuhan negara ya. Hmm. Kalau mayoritas Islam gak bayar pajak, kemungkinan negaranya itu tuh gak stabil maju. dalam Iya. ekonomi, dalam perkembangannya tuh. Tapi nggak waktu stabil. itu ada demonya nggak kak? Pernah demo nggak sih? Maksudnya? Kalau untuk demo itu Demo pajak kayaknya ya udah nggak ada. udah nggak ada. Sebenarnya Mungkin nggak ada. dulu ada kali ya sebelum masa-masa 2000-an mungkin ada sebelum kita lahir. Tapi untuk sekarang kayaknya orang Islam pun merasa tidak terbebani dengan pajaknya, karena yang rata-rata kalau pajaknya semakin besar berarti kekayaan semakin banyak dong. Iya sih, Ya, betul. logikanya gitu. Pajak semakin besar, kekayaan kita semakin banyak. Apa sih kurangnya kalau kekayaan kita ada banyak terus diambil 10% dong dari kekayaan kita tuh gak bakalan bikin kita langsung miskin atau Ya. gimana gitu loh. Kalau orang yang berpikiran logis dan tidak pikir ya, tidak Nah, itu kan sendiri itu kan termasuk menyucikan diri. Berarti kalau kita bilang aja kayak pajak sama ya kayak zakat gitu. ya. Ya, yaudah kita sama-sama ya membebaskan diri dari sifat kikir aja. Paling kayak gitu. Dan juga kan kalau misalnya dulu ada demo atau enggaknya, ya kita kurang tahu. Tapi kayaknya sih tidak ada. Karena apa? Itu kan bicara soal nurani, bukan tentang agama saja, tapi nurani. Nurani kita sebagai warga negara. Berarti kesimpulan saya berarti tuh kalau yang buat Islam berarti kalau pajak itu kayak sama aja zakat gitu. Maksudnya, Bukan gitu. Maksudnya Gimana? ya pokoknya itu yang kakak sampaikan. Ya, seperti itu. Jadi Pokoknya tetap nggak ranahnya berbeda. terbebani. Ranahnya berbeda. Tapi ini bicara soal terbebani dan tidak terbebani. Seperti itu. Nah, Terus kenapa kalau zakat itu yang dikumpulin itu kenapa yang masjid kak? Nggak kita yang dari kita sendiri. nah, kalau itu kan dia Kan ada organisir ke langsung Iya. organisasinya, jadi Iya. kita bayar ke masjid, nanti masjid itu udah bagiin secara organisir ke kaum. Tapi kalau yang misalnya kebutuhan. si maaf banget ya sih. Maksudnya si yang bagi-bagi nih yang di masjid ini kalau misalnya bohong gimana kak? Itu ada dosanya nggak? Nah, itu ada dosanya. Dianya sendiri karena Nah, kan itu. kita berinisiatif untuk naruh Iya. ke masjid itu untuk disalurkan ke yang baik gitu lah, yang membutuhkan. Kalau kita nyalurin langsung ke orangnya kan kita nggak tahu orang itu beneran tidak punya atau tidak mampu gitu kan. Jadi kita nyalurin ke masjid biar masjid nanti yang nyalurin ke orang yang bukan tidak mampu. Pi, maksud si kakak ini sorry ya. Maksudnya ini kan kamu kan naruh di masjid. Terus kalau misalnya orang masjid ini bohong ya, Iya, berkhianat dimakan dia gitu sendiri. kan. Iya, jadi Ah. maksudnya itu dosanya yang Iya, ngasihnya. nanggung aja, nanggung sendiri. Karena Iya. dia udah tahu konsekuensinya kalau dia Iya. bohong tuh dapetnya apa. Soalnya uas saya kan Islam. Biasa tuh tapi udah meninggal maaf ya. Oh iya. Terus dia tuh sebelum Idul Fitri tuh dia sering ajakin aku buat nemenin dia tuh ngejakat. Nah terus ini bilang ke anaknya kasih aja orang yang nggak mampu, jangan ke masjid. Nah saya tuh masih terbayang-bayang tuh di pikiran saya tuh Kenapa maksudnya, wajib banget naruh di masjid gitu ya? nah, kayak selalu Iya. memberi Iya. gitu loh. Iya. Langsung gitu maksudnya. Iya, Langsung. karena menurut Iya bisa juga, jadi kalau kayak kita nih udah mepet, biasanya tuh kalau mau ngasih langsung ke orangnya rata-rata tuh waktunya udah mepet, jadi kita nih besokannya lebaran, oh ya kita lupa nih belum bayar zakat malamnya gitu kan ya. Ada, kalau aku sih biasanya kalau ada yang pemulung atau kan biasanya kalau mau takbiran tuh banyak yang di pinggiran jalan proyek tuh suka ada yang tiduran di situ, aku tuh ngasih ke situ. Itu masuk pajak atau enggak, masuk zakat atau enggaknya ya kita niatnya untuk zakat. Yang penting kita ada niat di hati kita tuh untuk zakat, kasih ke orang itu. Ntar orang itunya dianya ternyata lebih mampu dari kita atau apa, ya itu orang itu kenapa harus menerima, karena kan kita niatnya buat kasih dia zakat gitu loh. Sebenarnya sih nggak apa-apa karena kita udah
tahu dia bukan orang mampu gitu loh, mungkin kayak maaf ya kayak pemulung atau itu kan yang nggak punya rumah, itu kan kita tahu dia nggak mampu secara finansial kan. Menurut saya sih nggak apa-apa karena niat kita zakat, kecuali kalau kita mau nyumbang beda lagi niatnya. Kalau bisa di masjid, tapi kalau kitanya kayak kurang percaya ke masjid yang kita pengen datengin nih salurin, nggak apa-apa langsung ke orangnya gitu. Yang penting dari niat kitanya aja. Saya mau nambahin sedikit nih, jadi simpelnya kenapa di masjid atau musola, karena rata-rata kan kalau di musola atau masjid itu megang data ya, yang mohon maaf yang agak kurang mampu pasti megang datanya. Jadi kenapa kita percaya kepada mereka supaya beras atau uang atau pakaian itu tersalurkan dengan baik gitu kepada orang-orang yang tidak mampu. Takutnya kalau misalnya kita amit-amit langsung kayak ngasih nih ke orang yang tidak mampu, takut kan tersinggung atau gimana. Jadi simpelnya tuh masjid atau musola tuh udah punya data gitu buat oh ini orang yang pantas wajib mendapatkan zakat, oh orang ini tidak pantas untuk mendapatkan zakat karena dia mampu. Simpelnya seperti itu. Sebenarnya dibilang wajib atau enggak ini kita apa ya, berarti berdonasi ke masjid enggak, dibilang wajib enggak. Berdonasi mah kepada siapa aja gitu ya. Dan ya gitu, simpelnya kalau masjid atau musola lebih ke punya data aja, punya data kepemilikan warganya, yang mampu siapa, yang nggak mampu siapa, yang membutuhkan siapa, yang butuh beras siapa, berapa liter, semuanya ada datanya di dalam masjid. Kurang lebih seperti ini sih. Ada lagi? Kalau nggak ada yang nanya, kita nanya gimana? Ada hadiahnya kok, tenang aja. Tapi peka kalau misalnya orangnya tetap kayak dajjal gitu kan gitu. Ya Allah, urusan kita kan. Jadi di dalam agama saya itu tujuan kita udah ngebantu, urusan dia mau diapain jangan itu urusan dia mau aja, urusan sama Tuhan dia aja. Ayo Kak, kasih pertanyaan aja Kak, nggak ada yang mau nanya kayaknya. Oh, ada yang mau nanya? Angkat tangan terus sebutin namanya dong biar kita tahu. Pelan. Halo Dila. Halo Dila. Iya, perlu. Ya, aku mau nanya berarti kan kalau si panitianya itu mau nyebarin si zakatnya berarti ada ketentuan untuk jadi si panitianya kan. Kalau misalkan ini nggak tahu berapa, kalau misalkan panitianya kurang mampu terus dia masuk ke list nama yang di Jakarta, dia boleh atau enggak? Terus maksudnya ada ketentuannya nggak untuk yang jadi panitia zakat itu? Apakah harus kaya? Enggak. Rata-rata kan kalau di masjid ada yang namanya DKM ya, mungkin yang contoh ya ada DKM kan, Dewan Keamanan Masjid apa singkatannya lupa saya? Dewan Keamanan Masjid ya. Itu kan secara ketentuan secara khusus sih nggak ada yang spesifik kayak kalian mau masuk kerja ya, minimal umur, tinggi badan, berat badan itu nggak ada. Urusan mampu nggak mampu atau dapat nggak dapat, saya yakin pasti kalau dia memang membutuhkan pasti dapat. Nggak mungkin kayak kalau masalah zakat tuh nggak mungkin kayak oh lu orang kaya banget nih, lu orang miskin banget nih, lu nggak boleh dapet tuh. Nggak, dalam Islam kita nggak boleh memilih-milihkan hal itu. Contohnya kayak Idul Adha ya kak. Idul Adha ya betul, itu contoh kayak Idul Adha. Ya betul, kayak Idul Adha kan semua kata kan mungkin kalau ini komplek atau di kampung kan dapat daging. Ya mungkin saya kaum Kristen dapat daging sapi enak banget. alhamdulillah dapat ya. Contohnya seperti itu. Jadi kita kalau dalam DKM itu tidak ada yang berbeda-bedakan sih. Kalau masalah umur, tinggi badan nggak ada, masalah miskin atau kaya nggak ada. Intinya mau ikhlas untuk menjaga masjid. Itu aja dari saya. Mungkin kalian nambahin? Udah cukup. Ini? Sini kumpul tengah, gambreng. Bentar ya. Perkenalkan, saya Julia Hansa dari absensi 13. Iya, Jadi pertanyaannya tuh kan tadi kata Dila tuh ambil zakat ada ketentuan umurnya nggak gitu, terus kayak dapat bagiannya juga nggak kan, misalkan dia kurang mampu terus dia ambil zakat berarti dapat zakatnya double gitu kan. Gitu aja sih. Iya. Kan dia kurang mampu terus dia ambil zakat, kan ambil zakat tuh katanya emang udah ada bagian gitu aja sih Kak. Terima kasih. Lanjut. Setahu saya
nih ya, setahu saya kalau zakat itu kayaknya nggak ada yang double karena kan mungkin di datanya dia udah dapet nih, terus kan otomatis dia kecatat dong sudah dapat zakat dari yang mana gitu kan, dari sana ke sini gitu kan. Nah dari data yang ada juga namanya tuh langsung otomatis kayak nggak dapat zakat lagi gitu loh. Setahu saya zakat tuh jadi kayak nggak double gitu loh, satu orang tuh nggak dapat 2 zakat atau dari 2 yang pada berbeda itu enggak, jadi satu tempat satu orang aja setahu saya. Kalau salah harus koreksi lagi ya. Nah itu makanya kenapa kita tuh menyarankannya ke masjid, karena kan itu harus angkat ya biasanya, harus angkat dulu untuk biar sah zakatnya. Karena kalau kita langsung ke orangnya itu kita bakalan gak enak sama orang itu, kayak kita Jatuhnya kayak memberi sedekah. dan kita tuh secara gak langsung tuh kayak sedikit menyinggung dia gitu loh, karena merasa gak mampu, walaupun dia merasa dia gak mampu, tapi kalau langsung ditodong kayak saya mau zakat nih ke kamu gitu kayak boleh nggak, terus saya harus zakat juga sama kamu. Kalau ada orang yang mau mungkin langsung diterima orangnya kan sama orangnya, tapi kalau ada orang yang mungkin dalam dia kesinggung karena kok langsung ditodong gitu, atau dia merasa kayak dia kecil, jadi kan kayak insecure di dalam dirinya tuh tambah lagi gitu. Makanya kenapa disaraninnya ke masjid gitu, karena kan kita tuh akan juga kan bahasanya baca dulu bagus. gue inget. Kalau mepet biasanya sih dikasih sekalian akad kalau kita orang itu setuju sama kita, kalau kayak orang itu mau kalau kita buat akad dia gitu loh. Ada kan orang yang kayak saya nggak mau terima itu, ada yang seperti itu, ada yang kayak oh ya nggak apa-apa. Jadi tergantung orang yang kita kasih yang mau apa enggak. Soalnya kalau nggak mau misalnya kayak zakatnya kita tuh kurang afdol aja karena belum akad kan. Kalau ngasih zakat tuh kayak gue nggak ada. Ada lagi Zakat tuh yang aku Zakat aku mau nanya terus aku mau nanya kan aku zakat itu wajib bagi masjid ya. Nah terus kan nggak semua aja kalau misalnya ada yang aku nggak nyimak ini aku mau nanya aja. Terus kalau misalnya ada masjid yang nggak gitu, apa ada alternatif buat masjid yang belum mampu membayar zakat? Terus satu lagi, terus kalau misalnya pun yang belum mampu ingin bayar zakat, apa dia bakal dapat juga? Kalau udah kita udah bayar pajak, nggak mungkin kita dapat pajak karena otomatis kalau kita udah bayar pajak, berarti kita mampu untuk ngasih gitu kan? Nah itu kan ada alternatif kalau nggak uang beras kan? Kita nggak punya uang tapi kita punya beras di rumah. Jadi kita hitung takaran beras kita berapa? 3 liter atau 4 liter. Yang penting kita zakat. Nah kalau kita udah ngasih zakat, berarti kita itu nggak masuk hitungan untuk yang zakat. Karena kita termasuk hitungannya mampu untuk memberi. Ada doanya. Ada yang aku mau nanyakan kalau misalnya Iya, oh iya, itu bisa. bayar zakat itu kan ya orang tua zakat yang ada itu kan kalau Oh, itu langsung ke rumah, berarti kita langsung ke rumah. sama bacanya banyak kan kalau kita orang buat bayar zakat itu gimana? Tadi nanya ya aku tanya bisa bahkan kakak tuh pada tiap jadi kalau kita ketemu orang langsung itu kan belum tentu orang itu mau dia akad saya ya mau bahasa ngasih saya zakat tadi. Jadi disarankannya kan langsung ke masjid karena katanya biar akad akad. Kalau kita udah mepet kita ngasih ke orang Jadi kalau langsung tidak akad di itu kayak masjid itu kan mungkin kita niatnya dari hati itu emang ada zakat, doanya. tapi kayak kurang Bukan mungkin kalau afdol aja itu kayak untuk opung kamu ya. mengasih Itu zakatnya. berarti langsung ke rumah. Itu langsung ke rumah. Tapi kalau Jadi niatnya kosong. sorry, kalau misalnya ke masjid kamu ngasih zakat dari saya. Teman-teman, sorry, ini aku boleh nanya nggak? Saya boleh nanya nggak? Itu istirahat jam berapa ya? Kalian? Oh jam 10. Berarti abis ini ada mata pelajaran lagi ya? Ya, setengah 9 ganti mata pelajaran. Setengah 9. 845 ya? 835. Sebenarnya ada doanya gitulah. Kalau misalnya kamu ngasih Kan zakat. beda ya. Iya. Oke, salah. Nah,
kayak pergaulan atau apa nih gimana kalau dinikmati secara fisik aja gitu sebenarnya. Kamu ini nanya. Jalannya masih minta-minta.